Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan mengenai virus COVID-19 yang sekarang ini sedang marak di Indonesia. Dan juga video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem multimedia. Langsung kita mulai saja pada pembahasan pertama kita, yaitu apa itu coronavirus. Coronavirus adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius, yaitu sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS yang pernah terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012, dan sindrom pernafasan akut berat atau SARS yang pernah terjadi pada bulan November 2002 di Provinsi Guangdong, Cina Selatan. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Selanjutnya adalah apa itu COVID-19. COVID-19 atau disebut juga Novel Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum dimulainya wabah di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Lalu selanjutnya adalah apakah COVID-19 sama dengan SARS? Jawabannya adalah tidak. Virus penyebab COVID-19 dan virus penyebab wabah sindrom pernafasan akut berat atau SARS pada tahun 2003 memang memiliki hubungan genetik dengan satu sama lain, tetapi penyakit yang ditimbulkannya berbeda. SARS lebih mematikan, tetapi penularannya lebih rendah dibandingkan COVID-19. Tidak ada wabah SARS dimanapun sejak tahun 2003. Lalu selanjutnya adalah awal mula wabah COVID-19. Dikutip dari SCMP atau South China Morning Post, berdasarkan catatan pemerintah China, disebutkan pasien pertama yang terinfeksi virus corona merupakan penduduk Hubei berusia 55 tahun. Pasien yang tidak disebutkan identitasnya itu terinfeksi virus corona pada 17 November 2019. Sebelumnya, virus ini diyakini muncul pada awal Desember 2019. Pemerintah Cina kala itu belum memiliki nama untuk virus corona. Mereka masih menyebut virus itu sebagai virus misterius. Setelah penduduk Hubei berusia 55 tahun itu terinfeksi virus corona, sebanyak 1 hingga 5 kasus virus corona terus dilaporkan hampir setiap harinya. Pada tanggal 15 Desember 2019, tercatat sudah 27 orang yang dinyatakan terinfeksi virus corona di Hubei. Selang 5 hari kemudian, pada tanggal 20 Desember 2019, jumlah pasien yang terinfeksi virus corona melonjak menjadi 60 orang. Pada tanggal 16 Desember 2019, seorang dokter di Cina bernama Ai Fen dalam sebuah wawancara mengatakan sejumlah warga di Hubei telah terinfeksi virus corona. Namun, belakangan pernyataan dari Dr. Ai Fen ini disamarkan karena dianggap meresahkan publik. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, seorang dokter dari Rumah Sakit Terpadu di Cina, Dr. Jiang Zixian, mengatakan ada puluhan penduduk Hubei terinfeksi virus corona. Bahkan jumlah penduduk Hubei yang sudah terinfeksi mencapai 180 orang. Sementara berdasarkan data WHO, kasus virus corona pertama kali terkonfirmasi di Cina pada tanggal 8 Desember 2019. Namun, WHO tidak melakukan penelusuran untuk melacak virus ini. Mereka hanya berpatokan dengan data yang diberikan sejumlah negara. Lalu selanjutnya adalah awal mula wabah COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 16 Februari tahun 2020, pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan WNA warga negara asing Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya.
Selang 2 hari, yakni 16 Februari 2020, pasien ini terkena sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun saat itu pasien langsung diperbolehkan untuk rawat jalan atau kembali ke rumah. Namun sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Hingga pada tanggal 26 Februari 2020, pasien dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat inilah batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak napas. Pada tanggal 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari teman WNA-nya yang berada di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi bahwa temannya tersebut positif terinfeksi virus corona. Mengetahui hal tersebut, pihak rumah sakit langsung memasukkan pasien dalam status pemantauan terkait virus corona. Setelah menjalankan tahapan pemeriksaan di rumah sakit lama, pasien kemudian dikonfirmasi positif terinfeksi virus corona. Lalu pasien langsung dipindahkan ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Selanjutnya adalah kasus COVID-19 di dunia dan di Indonesia. Berdasarkan data yang saya himpun dari berbagai sumber, pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 5 sore didapatkan kasus global mencapai 512.701 kasus. Korban meninggal sekitar 23.495, negara yang terjangkiti sekitar 202 negara. Sementara di Indonesia, kasus virus corona mencapai 1.155 kasus, dalam perawatan sekitar 994 orang, sembuh 59 orang, meninggal 102 orang. Lalu selanjutnya, bagaimana COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit virus COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit virus COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang yang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Lalu selanjutnya adalah gejala COVID-19. Mengutip dari Business Insider, riset mengenai pola khas tahapan kemunculan gejala COVID-19 dari hari ke hari tersebut merupakan hasil studi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok atau China CDC. Studi ini menganalisis gangguan kesehatan pada 140 pasien COVID-19. Penelitian ini mencatat 80% pasien tergolong kasus ringan, 15% termasuk kasus parah, dan 5% sakit kritis. Gejala COVID-19 mayoritas atau 99% pasien mengalami demam tinggi. Lebih dari separuhnya mengalami kelelahan dan batuk kering. Sekitar sepertiga pasien juga mengalami nyeri otot dan sulit bernafas. Berdasarkan hasil riset dari Wuhan tersebut, berikut perkembangan kemunculan gejala COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam, beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1-2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutama jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Lalu hari ke-8, pada titik ini pasien dengan kasus yang paling parah atau sekitar 15% mengalami sindrom gangguan pernafasan akut.
atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini seringkali berakibat fatal. Lalu hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu yang ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang mengalami kondisi ini mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitar 2% saja. Lalu selanjutnya hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Lalu yang selanjutnya adalah solusi atau pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah sering mencuci tangan. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir efektif untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus, termasuk virus corona. Pentingnya menjaga kebersihan tangan membuat Anda memiliki resiko rendah terjangkit berbagai penyakit. Lalu yang kedua adalah hindari menyentuh area wajah. Virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah seperti mata, mulut, dan hidung. Area segitiga wajah rentan tersentuh oleh tangan, sadar atau tanpa disadari. Sangat penting menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan benda atau bersalaman dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah hindari berjabat tangan dan berpelukan. Menghindari kontak kulit seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Untuk saat ini, menghindari kontak adalah cara yang terbaik. Tangan dan wajah bisa menjadi media penyebaran virus corona. Lalu yang selanjutnya adalah hindari berbagi barang pribadi. Virus corona mampu bertahan di permukaan hingga 3 hari. Penting untuk tidak berbagi peralatan makan, sedotan, handphone, dan sisir. Gunakan peralatan sendiri demi kesehatan dan mencegah terinfeksi virus corona. Lalu yang kelima adalah etika ketika bersin dan batuk. Satu di antara penyebaran virus corona bisa melalui udara. Ketika Anda bersin atau batuk, tutup mulut dan hidung agar orang yang ada di sekitar tidak terpapar percikan kelenjar liur. Lebih baik gunakan tisu ketika menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Cuci tangan Anda hingga bersih menggunakan sabun agar tidak ada kuman, bakteri, dan virus yang tertinggal di tangan. Lalu yang keenam adalah bersihkan perabotan di rumah. Tak hanya menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan tempat Anda tinggal juga penting. Gunakan disinfektan untuk membersihkan perabotan yang ada di rumah. Bersihkan permukaan perabotan rumah yang rentan tersentuh seperti gagang pintu, meja, furnitur, laptop, handphone, atau apapun secara teratur. Lalu yang ketujuh adalah jaga jarak sosial. Satu di antara pencegahan virus corona yang efektif adalah jaga jarak sosial. Pemerintah telah melakukan kampanye jaga jarak fisik atau physical distancing. Dengan menerapkan physical distancing ketika beraktivitas di ruangan atau tempat umum, Anda sudah melakukan satu langkah mencegah terinfeksi virus corona. Jaga jarak Anda dengan orang lain sekitar 1 meter. Jaga jarak fisik tak hanya berlaku di tempat umum, di rumah pun Anda juga bisa terapkan. Lalu yang ke-8 adalah hindari berkumpul dalam jumlah banyak. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat peraturan untuk tidak melakukan aktivitas keramaian selama pandemi virus corona. Tak hanya tempat umum seperti tempat makan, gedung olahraga, tetapi tempat ibadah saat ini harus mengalami dampak tersebut. Tindakan tersebut adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Virus corona dapat ditularkan melalui makanan, perabotan, hingga udara. Lalu yang terakhir, 9, mencuci bahan makanan. Selain mencuci tangan, mencuci bahan makanan juga penting dilakukan. Rendam bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran menggunakan larutan hidrogen peroksida atau cuka putih yang aman untuk makanan. Simpan di kulkas atau lemari es agar bahan makanan tetap segar ketika ingin dikonsumsi. Lalu kesimpulannya adalah kita sudah menyimak beberapa informasi mengenai virus COVID-19 ini. Mulai sekarang saya mengajak teman-teman semua agar mematuhi apa yang sudah disebutkan, mulai menjaga kebersihan diri di rumah untuk sementara,
dan apabila berpergian keluar rumah bisa menjaga jarak dengan orang lain. Pemerintah sudah mengkampanyekan beberapa solusi pencegahan virus COVID-19 ini. Saran pemerintah ini tolong dilakukan oleh kalian semua. Jangan menyepelekan apalagi mengabaikan. Kita harus bantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Terakhir, semoga Indonesia bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Saya percaya kepada seluruh bangsa Indonesia bisa menghadapi cobaan ini. Bangsa kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang berjiwa gotong royong, bangsa yang saling membantu, bangsa yang peduli akan tanah airnya, dan kedepannya kita bisa beraktivitas, bekerja, bersekolah seperti biasa. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.